Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Lause Fania. Adik-adik, kita bersyukur ya karena hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, biasanya kan Lause Fania sendirian ya. Tapi kali ini Lause Fania tidak sendirian lagi. Lause mau panggil teman-teman Lause. Lause Suyen. Halo semuanya. Halo adik-adik yang di rumah. Nah, Lause mau panggil satu teman lagi. Lause Novi. Yeay. Halo adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Lause Fania meminta Lause Novi untuk membuka kita di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih, kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita semua akan menyanyi buat Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap Lause. Yeay, oke kita mulai. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus memberikan kita Alkitab, buku yang berisi kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, Lause Fania mengajak kita untuk menyanyi. Kita beritahukan kepada semua orang kalau Alkitab ini adalah buku terindah yang Tuhan berikan buat kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu supaya dapat duduk tenang, kami dapat mendengar firman Tuhan dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada sebuah kota yang bernama Kota Kusam. Di Kota Kusam ini sangat kotor, sangat bau sekali. Orang-orang penduduk yang tinggal di Kota Kusam ini, mereka sangat jorok, mereka sangat kotor. Pakaian mereka sangat dekil, sangat lusuh. Mereka bau sekali dan sangat kusam. Adik-adik, rumah, jalanan di sana, bahkan pasar-pasar sangat kotor, berserakan sampah di mana-mana. Ada tikus yang berkeliaran, ada kecoa yang jalan-jalan, jorok sekali ya adik-adik. Lalu banyak lalat-lalat berterbangan di mana-mana. Bagi penduduk Kota Kusam, hal ini adalah hal yang biasa. Mereka tidak peduli dengan kebersihan. Baju mereka sangat kotor. Bahkan mereka itu tidak pernah mandi adik-adik. Ayo, siapa di sini yang kalau disuruh mandi susah sekali, bahkan malas buat mandi? Wah, sama dong seperti penduduk Kota Kusam ini. Sangat bau adik-adik. Suatu hari di lapangan yang luas dan kotor, sangat suram, di situ berdiri Bapak Wali Kota, penduduk Kota Kusam. Bapak Wali Kota ini melambai-lambaikan kertas adik-adik. Isinya apa ya? Bapak Wali Kota ini membacakan sebuah kertas yang berisi demikian, bahwa penduduk Kota Kusam diundang ke dalam pesta raja. Wow, penduduk di sana sangat bersuka cita. Mereka bertepuk tangan, mereka riang gembira karena raja mengundang mereka untuk makan, datang ke istana. Wah, ini hanya kesempatan satu kali saja. Setelah Bapak Wali Kota mengumumkan, penduduk di kota itu semuanya ribut-ribut membicarakan apa adik-adik? Membicarakan pakaian mana yang harus saya pakai dan harus saya siapkan untuk datang ke pesta raja. Bapak Wali Kota meminta penduduk Kota Kusam untuk mempersiapkan yang terbaik, baju yang terindah untuk menghadiri pesta raja di istana. Tetapi adik-adik, lihat, ada satu anak kecil di sana. Dia adalah seorang pengemis di Kota Kusam. Dia adalah anak yatim piatu. Dia sendiri yang sedih mendengar kabar ini. Anak kecil tadi sedih karena dia berpikir tubuhnya sangat kotor, sangat kusam, sangat bau. Lalu dia tidak punya pakaian yang indah. Nah adik-adik, berbeda dengan Bapak Wali Kota. Tuh, si Bapak Wali Kota
Dia dengan percaya diri setiap hari dengan penduduk kota Kusam, mereka memperebutkan baju mana yang saya pakai. Setiap hari mereka mencari-cari kain yang terbaik. Lalu bahkan Bapak Wali Kota ini memanggil tukang jahit yang ternama di kota Kusam untuk menjahit bajunya. Coba adik-adik lihat tuh, baju yang dicobanya bagi Bapak Wali Kota ini adalah baju yang indah, baju yang terbaik. Padahal coba lihat adik-adik, bajunya kok bau, bajunya kok dekil gitu ya. Bajunya kotor, tapi mereka tidak sadar karena mereka sudah terbiasa dengan kotor adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang asing masuk ke kota Kusam. Orang asing ini, dia berseru-seru, berkeliling-keliling. Dia menawarkan sabun ajaib. Adik-adik, orang ini teriak-teriak. Penduduk kota Kusam, penduduk kota Kusam, siapa mau sabun? Ini sabun ajaib loh. Ya, dengan sabun ini kamu akan bersih, akan menjadi wangi, akan menjadi kinclong ya. Kamu tidak akan bau, kamu tidak akan kotor lagi. Orang ini berteriak-teriak ya. Bahkan dia berusaha menjelaskan bahwa sabun ini bisa membersihkan kita dari kotor, bau. Lalu yang lebih hebatnya lagi, sabun anti kotor ini dibagikan secara gratis, secara cuma-cuma oleh orang asing ini adik-adik. Tetapi apa respon dari penduduk kota Kusam? Waktu orang ini menawarkan sabun ajaib, siapa yang mau untuk membersihkan tubuh kita supaya tidak kotor lagi? Orang kota Kusam, mereka sangat marah, mereka sangat tersinggung. Mereka marah karena bagi mereka, mereka ini tidak kotor, mereka ini tidak bau. Tetapi orang asing itu bilang kalau kita ini bau, kita ini dekil, kita ini kotor. Mereka marah. Bahkan tuh Bapak Wali Kota langsung menunjuk-nunjuk orang asing ini ya. Dia marah, dia tersinggung adik-adik. Tetapi adik-adik coba lihat, ada seorang anak kecil, si pengemis kecil itu. Ternyata dia melihat orang asing ini ya. Orang asing ini setelah dimarahi oleh Bapak Wali Kota ya, akhirnya penduduk kota Kusam menyeret dia keluar dari kota Kusam sampai sabunnya itu berantakan ya. Orang ini diusir. Tetapi anak kecil yang di belakang itu, dia ngeliatin terus si orang asing ini. Lalu anak kecil ini datang ya, dia mendekati orang asing ini. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Anak kecil ini dengan hati yang sedih, dia mendekati pelan-pelan kepada orang asing itu. Lalu orang asing itu menyambut anak ini dengan sukacita, dengan gembira. Lalu orang asing ini bertanya kepada adik kecil ini, "Adik, kenapa kamu sedih?" "Iya," kata adik kecil ini, "saya sedih, Pak, karena saya ingin sekali datang ke pesta raja. Tetapi saya tidak punya apa-apa. Tubuh saya dekil, baju saya lusuh. Saya malu. Kalau adik kecil ini mau ke pesta raja, kamu mau memakai sabun ajaib?" Lalu anak kecil ini bilang, "Iya, saya mau." Lalu orang asing ini bilang, "Ayo, mari ikutlah aku." Setelah itu anak kecil ini mengikuti
orang asing ini. Hari yang dinanti-nantikan tiba, dadah. Adik-adik, hari yang dinanti-nantikan tiba. Tiba saatnya penduduk kota Kusam datang ke istana raja. Wah, sebelum mereka berangkat, mereka memperhatikan penampilan mereka dari atas sampai bawah. Bahkan mereka melihat ya. Wah, apakah penampilan aku ini udah keren ya? Udah oke, bajunya bagus. Lalu setelah mereka percaya diri, mereka bilang, saya keren juga ya, saya bagus nih bajunya. Kan udah dijahit dengan penjahit yang ternama ya, kata Bapak Wali Kota. Nah, mereka akhirnya pergi berangkat ya, memakai gerobak dengan kuda ya. Nah, lalu sepanjang perjalanan mereka menuju istana raja, ingat ya adik-adik, biarpun sebagus apapun baju mereka, mereka itu tetap kotor, mereka itu tetap bau ya. Bahkan sepanjang perjalanan menuju ke istana raja, mereka itu meninggalkan sampah-sampah, lalu meninggalkan bau busuk yang begitu menyengat sekali adik-adik. Nah, setelah sampai dan tiba di depan pintu gerbang istana raja, lalu Bapak Wali Kota ini datang ya menghadap prajurit di sana ya. Dia datang dengan percaya diri, lalu dia berkata, "Bapak prajurit, saya penduduk kota Kusam. Kami semua mau masuk, mau menghadiri istana raja untuk perjamuan makan ya, istana raja." Nah, adik-adik, Bapak prajurit ini dia itu bingung. Dia berkata, "Pak, maaf ya, orang seperti Bapak dan penduduk-penduduk kota Kusam tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena Anda sangat bau, Anda sangat kotor, bau busuk menyengat sekali." Ya. Nah, Bapak Wali Kota ini dengan muka yang kesal, yang marah ya, menatap si prajurit ini. Lalu kata Bapak prajurit, sudah, minggir, semua penduduk minggir ya. Tuh lihat ya, ada siapa itu? Dengan kuda yang sangat bagus, pangeran, sang raja mau masuk ke dalam istana. Itu lihat ya, lalu semua orang berbaris melihat sang pangeran ya, yang mau masuk ke dalam istana raja. Tetapi Bapak Wali Kota dan penduduk kota Kusam itu, mereka sangat kaget, mereka sangat tercengang adik-adik. Kenapa? Ada seorang anak kecil yang duduk di depan sang pangeran, duduk di atas kuda. Mereka kenal, mereka tidak asing. Dia kan pengemis yang ada di kota Kusam itu. Dia kan si anak yatim piatu itu. Kok bisa bersama dengan sang pangeran dengan baju yang bagus dan sudah wangi, sudah kinclong, sudah bersih. Wah, adik-adik, semua penduduk kota Kusam kaget, tercengang. Ada satu hal lagi yang membuat penduduk kota Kusam kaget, tercengang-cengang, bahkan mereka gentar dan ketakutan. Apa coba adik-adik? Coba adik-adik lihat muka dari sang pangeran ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa sih sang pangeran ini? Siapa? Ternyata sang pangeran ini adalah orang asing yang waktu itu datang ke kota Kusam menawarkan sabun ajaib untuk membersihkan diri. Tetapi orang asing ini diusir keluar, bahkan sabunnya dilempari sampai berantakan.
Dan hanya seorang anak kecil itu yang mau mendekati sang pangeran orang asing itu dan mau memakai sabun yang ditawarkan secara gratis dan cuma-cuma supaya tubuhnya bersih sehingga dia bisa masuk ke istana bersama dengan raja di dalam perjamuan makan yang luar biasa. Nah, adik-adik, coba adik-adik melihat ya. Sang pangeran ini adalah si orang asing yang ditolak. Pangeran ini sangat baik, adik-adik. Pangeran ini tahu bahwa penduduk kota Kusam itu tidak akan bisa masuk ke dalam istana raja, makan bersama raja, karena tubuhnya sangat kotor, sangat lusuh, sangat bau, hidupnya sangat jorok. Adik-adik, kehidupan yang kotor ini, kehidupan yang bau ini, kehidupan yang sangat jorok ini sama seperti kita, seperti Lause dan seperti adik-adik. Kita ini adalah manusia berdosa. Kita ini adalah manusia yang kotor, yang najis, yang bau, ya, yang seharusnya mendapat hukuman dari Allah karena kita ini berdosa. Tuhan Yesus, Allah kita, adalah Allah yang baik, yang sudah datang ke dalam dunia. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita secara gratis, secara cuma-cuma, ya. Seperti tadi, sang pangeran yang menyamar menjadi orang asing membagikan anugerah, ya, simbol, ya, sebagai simbol anugerah gratis. Untuk apa? Untuk menebus dosa, untuk menebus kekotoran orang-orang di Kusam itu, ya. Tetapi mereka ternyata menolak sang pangeran. Apakah adik-adik juga menolak sang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, mau membersihkan kita dari dosa-dosa kita? Adik-adik, mari Lause Fania mengajak adik-adik sekarang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia sudah rela mati menanggung dosa manusia. Kita ini kotor, kita ini najis, ya, kita ini bau, hidupnya itu penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus karena kasih-Nya, Dia mau datang menghampiri kita, Dia mau menggandeng tangan kita, Dia mau menyelamatkan kita. Apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya? Yohanes 3 ayat 16. Lause Fania mengajak kita membuka Alkitab kita dan membacakannya bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Tentu ayat ini tidak asing bagi kita. Lause harap kita semua sudah menghafalnya juga, ya. Yuk kita baca bersama-sama, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa tekad adik-adik? Ketika adik-adik sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bahkan Ia rela mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Apa tekad adik-adik sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan? Karena kalau hanya percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu masih kurang. Tetapi adik-adik harus ada sesuatu tekad, bahkan kelakuan, tindakan yang real, yang nyata di hadapan
hadapan Tuhan bahwa saya cinta Tuhan, bahwa saya percaya Tuhan. Apa yang adik-adik mau lakukan? Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal buat kita. Karena cintanya, Dia rela mati, bahkan bangkit untuk menyelamatkan kita. Lalu, apa bukti cinta kita kepada Tuhan, adik-adik? Ayo, apa bukti cinta kita? Apa tekad yang mau kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Yang simple-simple aja adik-adik ya. Contoh, adik-adik mulai hari ini bertekad bagi yang malas. Bertekad bahwa saya tidak akan malas lagi untuk beribadah. Meskipun beribadah secara online, bahkan lewat Zoom atau lewat streaming YouTube. Adik-adik, apalagi bukti cinta kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi tekad kita sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku? Kita bisa bertekad untuk rajin berdoa. Siapa yang suka malas berdoa? Mari yuk kita bertekad untuk rajin berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Lalu apalagi ya adik-adik? Adik-adik bisa bertekad kalau adik-adik memiliki dosa-dosa yang saat ini adik-adik terus lakukan. Contoh nih ya, adik-adik suka marah, mungkin suka berbuat curang, suka berbohong, suka berkata-kata kasar. Adik-adik mulai hari ini adik-adik bertekad, saya mau meninggalkan dosa-dosa itu dan hidup baru, hidup dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan. Apalagi banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan, mari kita bertekad, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta dan kasih Tuhan sehingga Tuhan mau menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan memberkati supaya anak-anak-Mu boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat untuk Sekolah Minggu GKJ Bandengan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan terus berikan anak-anak kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan Sekolah Minggu.